Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 11 bulan Rabiul Akhir tahun 1444 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab ringkasan hadis-hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun sifatul adhan. Bab sifat adhan. Bab ini menjelaskan sifat adhan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Mahdurah radhiyallahu anhu, dari Abi Mahdurah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamahu hadzal adhan. Abu Mahdurah adalah muadzin Masjidil Haram. Abu Mahdurah adalah muadzin Masjidil Haram di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun muadzin Masjid Nabawi, adapun muadzin Masjid Nabawi adalah Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Jadi muadzin Masjid Nabawi
Di zaman Rasulullah SAW ada dua, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Adapun muadzin Masjidil Haram itu sahabat ini, sahabat Abu Mahdurah. Abu Mahdurah radhiyallahu anhu bercerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'allamahu hadzal adzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adzan kepada sahabat Abu Mahdurah. Ada cerita Abu Mahdurah awal masuk Islamnya dengan terpaksa. Jadi Abu Mahdurah awal masuk Islamnya itu terpaksa, dan dia sangat benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada suatu safar, kebetulan Abu Mahdurah ini bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk adzan, yaitu adzan zuhur atau adzan asar. Di siang hari adzan zuhur, Bilal ini mengumandangkan adzan, atau ada seorang sahabat yang mengumandangkan adzan. Kemudian Abu Mahdurah menirukan adzan sambil mempermainkan. Jadi Abu Mahdurah mendengarkan adzan sambil mempermainkan, dijadikan bahan guyonan dengan suara keras. Abu Mahdurah dan kawan-kawannya tertawa-tawa, tapi Abu Mahdurah yang mempermainkan adzan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka semua. Beliau bertanya, siapa tadi yang mempermainkan adzan? Semuanya menunjuk kalau Abu Mahdurah yang mempermainkan adzan. Karena Abu Mahdurah masuk Islamnya karena apa tadi? Terpaksa. Dia ini benci adzan, bahkan dia sangat benci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adzan kepada Abu Mahdurah. Beliau melihat saja Abu Mahdurah, lalu beliau mengajarkan adzan kepada Abu Mahdurah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memegang ubun-ubunnya Abu Mahdurah, diruqyah sampai kepalanya, kemudian sampai dadanya, berjalan terus sampai pusarnya. Ini diruqyah, bukan diisi ilmu setrum. Jelas ya, diruqyah. Jadi Nabi SAW meruqyah Abu Mahdurah, dibacakan doa dari ubun-ubunnya sampai kepalanya, sampai wajahnya, sampai dadanya, sampai berhenti di perutnya. Kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi Abu Mahdurah itu satu kantong isinya uang, satu kantong dirham. Kemudian beliau berdoa, Allahumma barik laka, barakallahu laka, wa barakallahu alaika. Semoga Allah memberkahimu dan semoga Allah mencurahkan berkah atasmu. Abu Mahdurah berkata, setelah aku didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hilang kebencianku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku langsung cinta Islam. Hilang rasa benciku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Mahdurah berkata, ya Rasulullah, i'dzan li an akuna muaddinan fi Makkah. Ya Rasulullah, izinkanlah aku menjadi muadzin di Makkah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qad amartuka, aku telah memerintahkanmu menjadi muadzin Masjidil Haram. Jadi setelah itu Abu Mahdurah langsung datang kepada gubernur Mekah dan langsung ditunjuk menjadi muadzin Masjidil Haram. Jadi itu kisah penunjukan Abu Mahdurah menjadi muadzin Masjidil Haram. Kembali kepada hadis, anna Nabiyullah 'allamahu hadzal adzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Abu Mahdurah adzan ini, yaitu lafaz adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti biasa. Jadi adzannya Abu Mahdurah tidak sama dengan adzan yang ada di zaman ini. Ini termasuk sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin. Adzan Abu Mahdurah, perhatikan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma ya'udu fayaqul, kemudian diulangi lagi, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Selanjutnya seperti biasa, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, seperti biasa. Jadi adzannya Abu Mahdurah yang beda di asyhadatain saja, dibaca dengan pelan terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dikeraskan. Maka di sini disebutkan allamahu hadzal adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah,
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma ya'udu fayaqul, kemudian mengulangi lagi, tapi yang kedua dengan suara keras seperti adzan biasanya. Jadi yang pertama dibaca dengan suara agak pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dibaca dengan apa? Keras. Asyhadu an la ilaha illallah. Seterusnya seperti biasa. Jadi perbedaan di awalnya saja, awal tasyahud. Kemudian hayya 'alas shalah marratain, hayya 'alal falah marratain. Zada Ishaq yani ibn Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini adalah azannya Abu Mahdhurah, azan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Mahdhurah, muadzin Masjidil Haram. Tapi kita jarang sekali mendengar adzan ini, kecuali kalau di pondok pesantren, yaitu kadang-kadang muadzin atau santri yang membaca hadis ini lalu mengamalkannya. Dan ini salah satu sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin, sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin. Padahal ini adalah adzan yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Adzannya Abu Mahdhurah adalah adzan yang dipilih Imam Syafi'i. Yang terbaik apa? Yang terbaik ya amalkan dua-duanya. Yang umum adzannya Bilal tetap amalkan. Kadang-kadang kita mengamalkan adzannya Abu Mahdhurah sebagai bentuk cinta kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menghidupkan sunnah adalah kemuliaan yang sangat agung. Kemudian dari bab ini atau dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, disunnahkan menghidupkan adzannya Abi Mahdhurah. Disunnahkan menghidupkan adzannya Abi Mahdhurah. Ini sunnah yang mahjurah. Jadi ingat, kalau ada sunnah yang mati, menghidupkannya itu kemuliaannya sangat besar. Karena ini salah satu sunnah yang mati. Jadi hafalkan adzan Abu Mahdhurah tadi. Hafalkan adzannya Abu Mahdhurah. Kemudian amalkan. Insyaallah tidak terlalu yaitu nampak perbedaannya. Jadi hanya perbedaannya syahadatain dibaca pelan terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah,
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dibaca dengan keras, asyhadu an la ilaha illallah. Demikian. Ini adzannya Abu Mahdurah. Adapun adzan yang umum sekarang ini adzannya siapa? Bilal. Adzan yang masyhur adalah adzannya Bilal. Yang afdal mana? Yang afdal otomatis adzannya Bilal. Maka kita mengamalkan yang umum, tetapi jangan meninggalkan adzannya Abu Mahdurah sama sekali. Hendaklah kita menghidupkannya, mengamalkannya walaupun sesekali. Kemudian pelajaran berikutnya, fadlu ar-ruqyah, keutamaan meruqyah. Jadi Abu Mahdurah ini sangat benci adzan, malah diruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah, mendoakan sambil memegang kepalanya Abu Mahdurah, ubun-ubunnya, pegang sampai matanya, sampai wajahnya, sampai dadanya, kemudian sampai perutnya, sampai perut, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Abu Mahdurah merasakan kebenciannya kepada Islam hilang, kebenciannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang semuanya. Bahkan Abu Mahdurah sangat cinta Islam, sangat cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan meminta supaya ditunjuk menjadi muadzin Masjidil Haram. Demikian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meruqyah memegang badannya, seperti itu. Ada pemuda yang kisah yang lain, ada pemuda yang minta izin berzina. Ada pemuda yang meminta izin berzina. Nabi SAW bersabda kepada pemuda tersebut, atarda li ummika, apakah kamu ridho ibumu dizinai orang lain? Pemuda tersebut berkata, la ya Rasulullah, aku tidak ridho ya Rasulullah. Beliau bersabda, wa kadzalika an-nas la yardawna li ummahatihim. Demikian pula orang-orang tidak ridho kalau ibunya berzina. Nabi SAW bertanya lagi, atarda libnatik, apakah kamu ridho anakmu nanti dizinai orang lain? Dia berkata, aku tidak ridho ya Rasulullah. Qala wa kadzalika an-nas la yardawna libanatihim. Demikian pula orang-orang tidak ridho anak-anak mereka dizinai. Kemudian Nabi SAW bertanya dengan pertanyaan yang lain, apakah kamu ridho dengan adikmu dizinai, bibimu dizinai, budemu dizinai? Terus dengan pertanyaan yang tadi. Pemuda tadi juga menjawab, aku tidak ridho ya Rasulullah. Jadi ada orang-orang itu berzina tapi tidak ridho keluarganya zina. Setelah itu Nabi SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tadi. Dia membaca doa, Allahumma ghfir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Inilah ya kita meruqyah pemuda-pemuda zaman ini. Demikian pula anak-anak kita, putri-putri kita, pegang dadanya, karena kita ini hidup di zaman yang perzinaan merajalela. Kita ini hidup di zaman
perzinaan, yaitu merajalela. Anak-anak sekolah berzina sudah biasa. Naudzubillah. Pegang dada mereka, berdiri. Dan orang yang kita kenal, jangan di jalan nanti pikir sampai melakukan apa-apa ini. Orang yang kita kenal, pemuda yang baik, kita ruqyah ini, dadanya pegang. Bacaannya Allahumma ghfir dambahu. Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Wa tahhir qalbahu, dan sucikanlah hatinya. Wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Doa yang sangat agung. Pemuda tadi berkata, demi Allah, tidak ada yang lebih aku benci melebihi kebencianku terhadap zina. Tidak Allah, tidak ada, demi Allah, tidak ada perbuatan yang lebih aku benci melebihi kebencianku kepada perbuatan zina. Jadi demikian akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hathu ala hirsi du'ail ghair bil hidayah. Anjuran bersungguh-sungguh mendoakan orang lain untuk mendapatkan hidayah. Anjuran bersungguh-sungguh mendoakan orang lain untuk mendapatkan hidayah. Jadi kita tadi ngaji, sudahkah kita mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita? Ini dakwah, ini bukan hiburan, bukan tontonan, bukan formalitas, tapi dakwah itu keikhlasan. Ikhlas menyampaikan, ikhlas menuntut ilmu, ikhlas mendoakan. Jadi doakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi demikian metode dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain semangat menyampaikan, beliau juga semangat mendoakan. Dan doa itu adalah tanda keikhlasan. Terutama doa yang tidak diketahui orang lain. Kita mendoakan masyarakat kita. Kita berada di masjid, contohnya masjid ini, Masjid Al-Hidayah. Doakan, ya Allah, berikan petunjuk kepada penduduk di sekitar masjid ini, kepada Islam yang suci, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada Islam yang benar. Berikan hidayah, Allahumma hdihim, ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka. Ini metodenya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat tadi Abu Mahdura ini benci Islam, Islamnya terpaksa, benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, qala al-musannif rahimahullah, babun yashfa'ul adhan wa yutirul iqamah. Bab yashfa'u al-adhana wa yutirul iqamah. Bab menggenapkan adzan wa yutir. Adapun iqamah dibaca dengan ganjil. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata,
umira Bilalun an yasfa'al adzan. Bilal diperintahkan untuk membaca adzan 2 kali, itu dengan genap. Wa yutirul iqamah, dan membaca bacaan ketika iqamat dengan jumlah witir, itu sekali. Zada Yahya fi hadithihi an Ibni Ulayyah fahaddathtu bihi Ayyub faqala illa al-iqamah. Jadi adzan 2 kali. Allahu akbar lagi. Kalau iqamah cukup 1. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah. Kemudian yang perlu dikoreksi, lafaz adzan yang dibaca oleh kaum muslimin. Jadi lafaz adzan yang benar adalah Allahu akbar, nyambung. Ini masih nyambung ini. Jadi lafadznya Allahu akbaru karena berhenti jadi bar. Sebagian masyarakat atau banyak masyarakat ketika mengumandangkan adzan yaitu membaca Allahu akbar merubah harokat ini. Harokatnya Allahu akbar. Yang kedua seharusnya dhammah tapi disukun karena berhenti. Jelas ya? Allahu akbar. Seperti itu. Jadi kalau dibaca Allahu akbar ini salah harokat. Demikian pula bar itu pendek. Bar Allahu akbar tidak boleh. Allahu akbar. Dimerdu-merdukan tapi salah. Ini bahaya ini artinya. Akbar kalau panjang artinya ketimbung. Kabrotun jamaknya akbar artinya ketimbung. Disalah kata akbaru. Allahu akbar. Karena meniru-niru kadang-kadang Allahu akbar. Iya. Liru itu. Jadi kita jangan tiru-tiru. Allahu akbar. Berhenti. Para itu tidak panjang. Kalau panjang artinya ketimpung. Jadi masa kita mengatakan Allah, seharusnya Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbaru. Jelas ya? Ada sebagian muadzin yang hanya panjang. Allahu Akbar. Panjang hanya. Tidak boleh memanjangkan. Kalau dipanjangkan jadinya pertanyaan, apakah Allah Maha Besar? Nah, seperti itu. Tidak pernyataan, jadinya pernyataan. Jadi pertanyaan. Seharusnya kita menyatakan Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanya yang dipanjangkan jadi pertanyaan. Kemudian di antara kekeliruan, apalagi kita di Indonesia tentang masalah makhraj. Hayya 'alas shalah,
hayya 'alas shalah. Itu ada taknya, tak marbuto. Jadi banyak muadzin yang hayya 'alas shalah kayak enggak ada haknya, enggak ada tak marbutonya. Jadi kalau demikian artinya marilah kita menuju neraka. Iya. Hayya 'alas shalah. Seharusnya hayya 'alas shalah. Ada tak marbuto, hak sukun. Jelas ya? Hayya 'alas shalah. Kemudian hayya 'alal falah. Ha sukun. Bukan ha. Kalau di ha hayya 'alal falah, marilah kita menuju padang pasir. Nah, kalau dengan ha. Jadi ha dengan ha. Dengan ha hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Inilah lafaz adzan. Debel iqamah ma'ruf. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Demikian wallahu taala a'lam. Kemudian di antara yang tidak disebutkan pada hadis ini, disunnahkan yaitu memasukkan jari, disunnahkan memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga ketika memandangkan adzan. Lihat jari telunjuk dimasukkan ke dalam telinga. Demikian. Jadi Bilal apabila adzan memasukkan jarinya, jari telunjuk, bukan gini ya, bukan ditutup saja, tetapi sunnahnya memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga ketika adzan. Demikian. Kemudian yang berikutnya yaitu menoleh ke kanan dan ke kiri. Menoleh ke kanan ketika membaca hayya 'alas shalah, dan menoleh ke kiri ketika membaca hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Demikian. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Jelas ya? Ini salah satu sunnah ketika adzan, yaitu menoleh ke kanan ketika membaca hayya 'alas shalah, menoleh ke kiri ketika membaca hayya 'alal falah. Adapun yang lain tetap yaitu mengumandangkan, tetap menghadap ke arah mana? Kiblat. Wallahu taala a'lam. Kemudian bab berikutnya
babun ittikhadu muadzinaini. Bab menunjuk dua muadzin. Bab ini menjelaskan dibolehkannya memiliki dua muadzin di dalam satu masjid. Tak apa-apa, dua muadzin, tiga muadzin, tidak masalah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzinani Bilalun wa ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua muadzin, yaitu di Masjid Nabawi, dan muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Bilal, dan Ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Ibnu Ummi Maktum itu seorang yang buta. Bab berikutnya, babun ittikhadul muadzin a'ma. Bab menunjuk muadzin yang buta. Jadi tidak mengapa, bab ini menjelaskan tidak mengapa menunjuk atau memilih muadzin yang buta. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana Ibnu Ummi Maktum yu'adzinu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'ma. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ibnu Ummi Maktum adalah muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia adalah seorang sahabat yang buta. Ibnu Ummi Maktum adalah sahabat yang mulia, yang kisahnya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat apa ya ikhwan? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ibnu Ummi Maktum kisahnya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sibuk mendakwai, yaitu pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian Ibnu Ummi Maktum datang meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari beliau Islam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan. Abasa wa tawalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini abasa, berwajah murung, karena Ibnu Ummi Maktum ini memotong pembicaraan. Ya Rasulullah, alim, ya Rasulullah, ajarkan padaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu fokus mendakwai pembesar-pembesar Quraisy dan tidak memperhatikan Ibnu Ummi Maktum. Lalu Allah menegur di dalam Al-Quran, abasa wa tawalla. Dia yang dimaksud dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawalla, dia berpaling. Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak berfirman abasta wa tawallaita, tapi Allah menyebutkan dengan kata ganti dia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berwajah musam, menunjukkan mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Ummi Maktum tidak tahu
Karena Ibnu Ummi Maktum seorang yang apa? Buta. Jadi Nabi SAW tidak menghardiknya, hanya berwajah musam ketika itu. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika datang seorang yang buta, disebutkan cacatnya. Kenapa? Disebutkan cacatnya. Seharusnya menyebutkan cacat itu yaitu lebih utama, tidak disebutkan karena cacat. Kenapa Allah menyebutkan cacatnya? Untuk menjelaskan bahwasannya orang yang cacat fisik tetapi semangatnya sempurna, dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Tapi orang yang diberi sempurna fisik namun cacat semangatnya, tidak mendapatkan apa-apa. Ibnu Ummi Maktum ini saking semangatnya sampai kisahnya menuntut ilmu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan kita membaca abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Kita ingat sahabat Ibnu Ummi Maktum, sahabat yang sangat semangat menuntut ilmu. Kemudian setelah itu Nabi SAW, setelah turun ayat ini, beliau selalu menjenguk Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Dan Ibnu Ummi Maktum inilah yang ditunjuk Nabi SAW untuk berdakwah di Madinah bersama Mus'ab ibnu Umair. Ada orang yang semangat seperti itu, orang yang ikhlas seperti itu, maka Allah memberkahi dakwanya sehingga mayoritas penduduk Madinah masuk Islam, diajari Al-Quran oleh Mus'ab ibnu Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum di akhir hayatnya meminta izin anak-anaknya untuk berjihad, padahal dia buta. Anak-anaknya berkata, wahai ayah, kamu di rumah saja, Allah memberikan udzur kepadamu tidak berangkat. Tapi dia mengatakan, tidak, aku ingin mati syahid. Aku tidak bisa berperang, tapi aku bisa memegang bendera. Aku kalau memegang bendera tidak akan aku lepaskan sampai aku gugur di jalan Allah. Sampai pada akhirnya Ibnu Ummi Maktum di akhir hayatnya gugur di jalan Allah, padahal beliau adalah seorang yang apa? Buta. Maka ini faedah bagi kita semua, bahwasanya orang itu cacat fisik itu tidak masalah, Allah yang mentakdirkannya. Tapi jangan sampai cacat mental, cacat semangat, cacat niat. Orang itu cacat niatnya, cacat semangatnya, cacat mentalnya, dia tidak berguna, tidak mendapatkan manfaat. Tapi kalau dia cacat fisik, tapi semangatnya sempurna, niatnya tulus karena Allah, maka Allah menyampaikannya. Demikian. Maka siapa yang ingin kemuliaan, jangan tergesa-gesa. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Mereka yaitu mayoritas manusia yuhibbunal ajilah, suka yang al-ajilah, yang cepat. Mencari metode yang tercepat, bagaimana supaya cepat viral, cepat terkenal, cepat diterima dakwanya dan seterusnya. Tidak sabar di jalan Allah. Naudzubillah. Maka marilah kita mengambil pelajaran dari Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang cacat tapi sangat mulia di sisi Allah. Maka ini adalah tamparan bagi kita semua yang sempurna fisik namun kita tidak mensyukurinya. Kita sempurna fisiknya namun semangat kita jauh di bawah semangat sahabat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Kemudian bab berikutnya,
Babu fadlil adhan, bab keutamaan adhan. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru idza tala al-fajr. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang musuh apabila terbit fajar. Wa kana yastami'ul adhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mendengarkan adzan. Beliau menyerang musuh di pagi hari sambil mencermati adzan, apakah ada adzan atau tidak. Fa in sami'a adanan amsaka. Apabila beliau mendengar adzan, maka beliau tidak jadi menyerang musuh. Wa illa aghara. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar adzan, maka beliau menyerang musuh. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi suatu kaum, kemudian beliau mendengarkan adzan, maka beliau tidak jadi memerangi kaum tersebut. Tetapi kalau waktu subuh tidak terdengar adzan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk menyerang kaum tersebut. Kenapa kok dipilih adzan subuh? Karena adzan subuh ini lebih terdengar daripada adzan-adzan yang lain. Apalagi zaman dahulu belum adanya pengeras suara. Dan ketika subuh kan banyak orang tertidur, sehingga apabila ada orang yang mengumandangkan adzan, suaranya didengar jelas. Jadi jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan adzan, maka beliau tidak jadi menyerang. Kalau beliau tidak mendengarkan adzan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk menyerang kaum tersebut. Fasami'a rajulan yaqulu. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang mengumandangkan adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-fitrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia berada di atas fitrah. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah. Muadzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharajta minan nar. Engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, berarti engkau yaitu dijamin tidak akan masuk neraka. Kharajta minan nar, engkau keluar dari api neraka. Artinya engkau tidak akan masuk neraka. Fanadharu, para sahabat melihat, fa idza huwa ra'i mizan. Para sahabat melihat ternyata muadzin tadi adalah pengembala kambing. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, keutamaan adzan. Fihi fadlul adzan. Dari hadis ini terdapat pelajaran, yaitu pertama, keutamaan adzan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ad-daulah al-islamiyah tu'rafu bil adzan. Negeri Islam diketahui dengan adzan. Negeri Islam diketahui atau dikenal dengan adzan.
Jadi untuk mengetahui negeri tersebut negeri Islam atau tidak, maka dengan azan. Maka secara syar'i, secara hukum Al-Quran, secara hukum yaitu Rasulullah SAW, negeri kita ini negeri apa? Negeri Islam. Walaupun secara hukum yaitu jahiliyah, bukan negeri Islam. Secara jahiliyah yaitu dikatakan bukan negeri Islam. Tetapi menurut Islam sendiri, menurut Al-Quran, menurut hadis Rasulullah SAW, bahwasanya negeri kita ini adalah negeri Islam. Apa tandanya? Ada. Dan juga rukun Islam. Salat masih tegak, puasa masih diatur, zakat diatur walaupun dikorupsi, dana haji kemplang, pokoknya diatur lah. Maka negeri yang mengatur syiar Islam itu dinamakan negeri apa? Negeri Islam. Kalau tidak sempurna, kita saja tidak sempurna. Kita ini Muslim, apakah kita merasa Islam yang sempurna? Bersih dari dosa, sama sekali tidak ada kesalahannya. Jelas ya. Maka negeri Indonesia adalah negeri Islam, karena adzan dikumandangkan di mana-mana dengan aman, dengan bebas. Maka Nabi SAW apabila ingin mengetahui negeri ini negeri Islam atau tidak, qabilah ini qabilah Islam atau tidak, beliau meninggalkan adzan, mendengarkan adzan di waktu subuh. Kemudian pelajaran berikutnya, yusra'ul adzan liman shalla wahdahu. Disyariatkan adzan bagi siapa yang sholat sendirian, seperti orang yang sholat di padang pasir, atau orang yang sholat yaitu di tempat yang jauh dari pemukiman, pengembala kambing atau petani yang di sawah yang rumahnya jauh dari masjid, sholat di sawahnya sendiri, tetap kumandangkan adzan. Tetap kumandangkan adzan. Di dalam hadis yang sahih disebutkan, siapa yang sholat di padang pasir atau di sawah atau di mana sendirian, lalu dia mengumandangkan iqamat, ada dua malaikat yang sholat di belakangnya. Tapi kalau dia mengumandangkan adzan, akan sholat di belakangnya malaikat, yaitu dengan jumlah yang banyak, jarak pandangan mata. Ini menunjukkan keutamaan adzan. Jadi walaupun kita sholat sendirian di padang pasir contohnya, ini bagi orang yang di Arab. Kalau di sini mungkin pekerja, orang yang kerja di sawah, rumahnya jauh dari masjid, sholat di sawah saja, tidak masalah. Kemudian dia mengumandangkan adzan. Apabila dia mengumandangkan adzan, maka akan ada malaikat dengan jumlah yang banyak sholat di belakangnya. Demikian keutamaan adzan. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis berikutnya, Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu lahu duratun hatta la yasma'a at-ta'dzin." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika
dikumandangkan adzan untuk sholat, maka syaitan itu lari keluar dari masjid, mengeluarkan kentut yang sangat keras, buang angin yang sangat keras, hatta la yasma'at ta'dzin, sampai tidak mendengarkan adzan. Kenapa? Karena siapa yang mendengarkan adzan akan menjadi saksi bagi muadzin nanti di hari kiamat. Maka setan tidak mau jadi saksi. Kalau mendengarkan adzan langsung keluar dari masjid, mengeluarkan angin dengan suara yang keras sampai tidak mendengarkan adzan. Fa idza qudiyat ta'dzin aqbala. Apabila adzan sudah selesai, setan datang lagi ke masjid untuk mengganggu orang-orang yang sholat. Hatta idza thuwiba bis salati adbara. Apabila dikumandangkan iqamat, setan lari lagi menjauh. Hatta idza qudiyat taswib aqbala. Apabila iqamat sudah selesai, setan datang lagi. Hatta yakhturu bainal mar'i wa nafsihi. Yaqulu lahu udhkur kada lima lam yakun yadhkuru min qabl. Setan membisiki seseorang di dalam jiwanya di dalam salat, ingatlah ini, ingatlah itu, dari sesuatu yang dia tidak mengingatnya. Hatta yadhalla ar-rajul ma yadri kam shalla, sampai seseorang itu tidak sadar dia itu sholat berapa rakaat. Karena setan mengingatkan pekerjaannya, mengingatkan urusannya, mengingatkan bahkan barang yang hilang apa? Diingatkan ketika sholat. Jadi sampai-sampai ada orang yang mengatakan, nek kunci hilang, coba sholat oleh ketemu jadi. Niatnya sholat, gelei apa? Gelei kunci. Subhanallah. Jadi setan seperti itu. Sehingga seorang itu tidak tahu sholat berapa rakaat. Kalau dia menjadi makmum, bingung dia. Dia mengatakan yang penting melok siapa? Imam. Kalau kita menjadi imam, pokoknya gono subhanallah berarti benar. Jadi podo ae. Makmum ikut imam, imam ikut apa? Ikut makmum. Ini bisikan setan. Di setan itu kalau bisa orang itu nggak sholat, ini senang setan. Kalau tidak bisa orang itu tetap sholat, maka setan berusaha untuk mengacaukan kekhusukannya. Maka itulah setan yang dinamakan al-khannas, yang selalu datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi fadlul adzan, keutamaan adzan. Jadi apabila dikumandangkan adzan, setan ini akan lari terbirit-birit. Kemudian apabila ada pertanyaan, apakah adzan ini disyariatkan untuk memasuki rumah supaya setannya apa? Lari. Ataukah adzan disyariatkan ketika angin kencang? Angin kencang, hujan deras, angin kencang, sampai ada yang viral itu adzan. Tiba-tiba ketika sampai hayya 'alal falah, anginnya mulai reda. Maka kita mengatakan, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd.
Mana dalilnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ada angin kencang, maka beliau membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi catat ya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila angin kencang, beliau membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Tidak ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan atau melihat angin kencang lalu beliau memandangkan adzan. Kalau ada, kita mengamalkannya. Demikian pula masuk rumah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq 3 kali. Rumah baru atau rumah lama baca ini a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, baca 3 kali. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila singgah di perjalanan kemudian membuat tenda, beliau membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jadi tidak ada dalil memasuki rumah dengan adzan, dan tidak ada pula dalil yaitu mengusir angin dengan apa? Adzan. Jamaah haji mau berangkat juga dikumandangkan apa? Adzan. Orang yang meninggal dunia juga diadzani. Qomatnya diganti qad qamatil qiyamah. Karena diprotes, ini gak bisa bangkit mayitnya, disuruh sholat juga gak bisa. Lalu diganti dengan qad qamatil qiyamah. Ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya fihi asyaitanu harisun ala ifsadi sholatil mar. Setan bersungguh-sungguh untuk merusak sholat seseorang. Jadi syaitan bersungguh-sungguh untuk merusak sholat seseorang. Jadi demikian. Maka hendaklah kita berusaha, mujahadah, berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan gangguan yaitu syaitan. Kita minta kepada Allah kekhusyuan, karena kita sedang dibisiki oleh syaitan. Diingatkan pekerjaan kita, diingatkan yaitu urusan kita. Ada kisah yaitu Syekh Sa'di rahimahullah. Syekh Sa'di rahimahullah ini imam besar kaum muslimin. Beliau yaitu pernah sholat isya. Sholat isya salam di rakaat yang ketiga. Setelah salam beliau itu gelisah. Ada sesuatu yang ganjil. Kayak biasa. Kadang-kadang imam itu yang penting ikut apa? Makmum ikut apa? Imam. Syekh Sa'di gelisah. Murid-muridnya ada yang berani negur karena segan. Beliau seorang yang sangat wibawa. Lalu beliau bertanya, apakah sholat saya tadi kurang? Kemudian ada yang di belakang menegur. Ada jamaah tetap, tapi bukan penuntut ilmu. Dia berkata, wahai Syekh, sholat Anda kurang. Yakin dia. Kemudian orang tadi menyebutkan alasannya. Syekh, saya ini punya 4 toko. 4 toko. Biasanya saya setiap rakaat tuh mikirkan toko tertentu.
Rakaat pertama toko yang pertama, kedua toko yang kedua. Ketika di dalam sholat mikirkan tokonya masing-masing. Duh, saya belum memikirkan toko yang keempat, Anda sudah salam. Langsung saya langsung berdiri untuk rakaat yang keempat untuk menyempurnakan sholatnya. Jadi demikian, setan itu membisikkan kita, mengingatkan pekerjaan kita di dalam apa? Sholat kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, sallu sholata muwaddi, sholatlah seperti orang yang apa? Berpisah. Diingat kematian, ingat akhirat, ingat mati, ingat kita dikafani, ingat kita nanti diantarkan ke kuburan. Ingatlah peristiwa-peristiwa kematian, dan itu membantu supaya kita, yaitu supaya lebih khusyuk di dalam sholat. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi man rafa'a sawta ad-darta fahuwa yushbihu syaitan. Siapa yang mengeraskan suara ketika buang angin, maka dia menyerupai siapa? Menyerupai syaitan pada hadis ini. Jadi mengeraskan yaitu buang angin. Kita ini berada di negeri yang aneh. Kalau di kamar mandi mengeraskan buang angin itu malu. Tapi kalau sesama kawan, orang yang gak ngaji ya, tambah seneng. Kentut dikuraskan itu semuanya tertawa, kerak semuanya seneng. Ini perbuatannya kaum Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Nabi Lut, wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Mengeraskan kentut itu mungkar, apalagi di majelis umum, di tempat umum, dijadikan bahan candaan, dijadikan bahan guyonan. Ini adalah perbuatan yang tercela. Jadi saya di Arab belasan tahun, 12 tahun atau 13 tahun, 12 tahun. Kita tidak pernah mendengar orang Arab ngentut itu, tidak pernah. Di depan sambil ngobrol, walaupun kita berdua bertiga, aib sekali bagi mereka. Dan itu adat, tapi adat yang baik. Itu adalah adat, tetapi adat yang baik. Jadi demikian. Adapun mengeraskan kentut ini tercela, tetapi di barat dijadikan bahan guyonan, dijadikan bahan yaitu prank dan seterusnya. Itu seperti ini yang disebutkan pada hadis ini, syaitan apabila mendengarkan adzan kentutnya dikeraskan supaya tidak mendengarkan apa? Adzan. Jadi demikian, marilah kita merubah akhlak kita menuju akhlak yang mulia. Jadi kentut dengan suara keras itu bukan akhlak yang apa? Mulia. Apalagi ketika makan gitu ya, sambil tertawa antara satu dan yang lain. Jadi kita pernah makan dengan teman-teman orang-orang India di sana. Ada yang nggak sengaja, itu buang angin. Mukanya ini malu sekali kayaknya, terpajak, malu sekali. Kalau di Indonesia ini terjadi apa? Malah senang sekali. Ada yang keluar ini. Jadi seperti itu. A'udzubillah. Maka kita harus melatih diri kita untuk meninggalkan adat-adat yang atau tradisi yang tidak baik. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini pengajian kita pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tafadhal, barakallahu fikum.
Iya. Definisi khusyuk di dalam sholat itu bagaimana? Yang pertama yang harus kita ketahui bahwasannya khusyuk itu wajib. Khusyuk itu wajib, bukan sekedar apa? Anjuran. Tetapi khusyuk itu wajib. Kemudian yang berikutnya, tidak mungkin orang itu bisa khusyuk 100%. Itu tidak mungkin. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, laita haddi min arba'i raka'atani mutaqabbalatan. Wahai, sekiranya aku sholat 4 rakaat, 2 rakaat yang diterima dari sholatku. Karena di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan yusallir rajul, ada orang yang mengerjakan sholat, wa kutiba min sholatihi, ditulis dari sholatnya nisfahu, setengahnya, atau sepertiganya, atau seperempatnya, atau sampai 1/10-nya. Yang paling tinggi dalam hadis ini berapa? Setengah. Jadi kita berusaha khusyuk. Bagaimana? Kita ini hidup, ya ikhwah, kita ini hidup di zaman yang yaitu khusyuk itu hilang. Karena kenikmatan yang paling pertama dicabut oleh Allah dari seorang hamba adalah nikmat khusyuk. Dan nikmat yang terakhir yang dicabut adalah sholat. Nikmat yang pertama kali dicabut oleh Allah dari hambanya adalah nikmat al-khusyuk. Ini yang pertama kali dicabut. Dan khusyuk itu ruhnya sholat, ruhnya ibadah. Khusyuk itu ruhnya sholat, ruhnya ibadah. Ibadah yang tidak ada khusyuknya ibarat badan tidak ada ruhnya, tidak bermakna, tidak menghayati. Karena banyaknya yaitu fasilitas gemerlapnya dunia, warna-warni, dan hiburan-hiburan, ini menghilangkan kekhusyuan, mengurangi kekhusyuan. Jadi kalau dahulu para sahabat antara satu dan yang lain kalau ketemu ingat akhirat, bukan ngaji ya, ngobrol biasa, ngobrol akhirat, ngobrol surga, cerita tentang hari kiamat, cerita kepada istrinya tentang kematian. Ini di generasi para sahabat, mereka sangat biasa bertemu antara satu dan yang lain, berkata, marilah kita menambah iman. Ini bukan majelis taklim, ini majelis ngobrol. Kalau bahasa orang Surabaya, majelis cangkruan. Cangkruannya ingat akhirat, majelis ngobrolnya ingat kematian. Demikian generasi yang terbaik. Ngomong dengan istri, sering para sahabat membahas akhirat. Sedangkan pembahasan kita dengan istri, bahas apa kita? Bahas anak, bahas sekolah, bahas pekerjaan, bahas belanja. Kalau bisnis, membahas pekerjaan bisnisnya. Pernah tidak kita ngomong sama istri tentang akhirat? Itulah kekhusyuan kita, itulah kualitas khusyuknya kita. Abdullah ibnu Rawaha pada suatu hari beliau menangis. Kemudian istrinya ikut menangis. Tak tahu sebab, pokoknya ikut menangis. Istrinya bertanya, yaitu Abdullah ibnu Rawaha bertanya kepada istrinya, wahai istriku, kenapa kamu menangis? Maka istrinya menjawab, aku menangis karena melihatmu menangis. Maka kenapa engkau menangis?
Abdullah ibn Rawah berkata, aku membaca firman Allah tentang sirat. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewati sirat, kecuali akan memasuki neraka. Itu adalah kepastian, ketentuan yang pasti yang sudah ditentukan oleh Allah. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu adalah sumpahnya Allah. Abdullah bin Rawaha berkata, fa ana la adri am anju amla. Aku tidak tahu aku selamat atau tidak. Fabaka. Kemudian Abdullah bin Rawaha menangis. Jadi pernah enggak kita itu ngobrol dengan istri tentang akhirat? Kita ngobrol dengan istri kadang-kadang cuarang sekali tentang kematian saja. Istri sudah takut. Cak ngomong ngono koyo Mas merinding kabeh. Insyaallah kita ini panjang umur mudah-mudahan. Iya mudah-mudahan, tapi kan tetap harus ingat kematian. Karena orang-orang itu, masyarakat kita itu, kalau ada yang mengingat bahas kematian itu, dipikir ini firasat gitu loh. Itu khurafat itu. Itu khurafat. Membahas kematian itu tidak ada firasat sama sekali. Sekiranya firasat kan baik. Sebelum meninggal dunia ingat kematian, ingat itu. Jadi ingat mati tidak mengurangi umur. Jelas ya? Membahas kematian itu tidak mengurangi umur. Bukan berarti pamitan. Orang itu kalau sudah membahas kematian dipikir apa? Pamitan. Orang membahas kematian itu siap mati. Orang yang dikhawatirkan celaka adalah orang yang tidak ingat kematian, lalu kematian datang kepadanya sedangkan dia dalam keadaan bermaksiat. Nah, ini yang bahaya. Kita yang harus selalu berlindung kepada Allah. Kembali kepada pembahasan. Apa hubungannya? Yaitu karena kebiasaan kita lupa akhirat. Lupa akhirat. Pembahasan kita duniawi terus. Maka dampak sholat pun sama, dunia yang kita bawa. Padahal Allah Ta'ala berfirman tentang sholat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk? Ya Allah. Allah menjelaskan definisi khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin akan bertemu dengan Allah dan mereka yaitu akan kembali kepada Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah, akan yakin kematian. Maksudnya apa? Ngambang lagi. Apa maksudnya? Ya, ingat kematian. Jadi coba kita bayangkan. Sebelum ke masjid kita ingat sakaratul maut. Kemudian perjalanan menuju masjid kita ingat kita akan dikafani. Coba bayangkan kita yang dikafani. Latihlah diri kita membayangkan kita yang akan dikafani, kita yang dimandikan. Bayangkan kematian. Namanya mengingat kematian. Kita berharap apa nanti? Tak berharap apa-apa. Dunia ini sudah lewat sudah. Kita mendengar berita kematian. Ingatlah suatu saat kita yang diumumkan beritanya itu. Ingatlah kita ini nanti akan ditaburi tanah sudah. Tidak ada yang menemani kita kecuali amal kita. Ingatlah peristiwa-peristiwa kematian dan bayangkan diri kita. Itu yang namanya khusyuk. Maka apabila demikian, kita akan dimudahkan sholat dengan khusyuk. Ini perlu latihan. Ngomong gampang, praktek apa? Susah. Ngomong itu gampang, teori. Tapi praktek hanya kita yang tahu tentang siapa diri kita.
Demikian. Jadi latihlah diri kita. Maka di dalam kebiasaan sehari-hari, janganlah kita terlalu, yaitu banyak tertawa. Guyonan tidak apa-apa, tetapi nggak ada sisi akhiratnya sama sekali. Kalau tidak di majelis taklim saja, bahas akhirat dengan istri kita, bahas akhirat dengan anak kita sesekali, karena ini mempengaruhi kekhusyuan kita. Maka kalau kita lihat, kepingin mengetahui khusyuk itu sudah mati atau mati suri, lihatlah orang-orang ketika di kuburan. Di kuburan mengantarkan jenazah, tertawa-tertawa. Subhanallah. Ini menunjukkan kekhusyuan itu sudah mati atau mati suri. Subhanallah, mengantarkan kematian dengan tertawa. Ini sangat tercela. Selain tidak punya hati, dan ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Waliyadzubillah. Maka karena kita ini banyak hiburan, banyak tontonan, ini yang melarikan kita dari khusyuk. Jadi seringnya kita melihat YouTube, ini loh salah satunya, kita tidak sadar. Seringnya kita melihat YouTube, kita dikurangi oleh Allah kekhusyuan sedikit demi sedikit. Maka kita harus, yaitu meminta kepada Allah, agar kekhusyuan ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Ini ada apakah wanita yang sholat sendirian di rumah perlu mengandangkan iqamah? Iya. Wanita yang sholat sendirian di rumah juga disyariatkan mengumandangkan iqamah. Kalau adzan tidak ya. Kalau adzan sudah diwakili adzan, yaitu kampungnya atau masjid yang ada di sekitarnya. Untuk wanita yang sholat sendiri, ya ini sama iqamah. Jadi wanita yang sholat sendiri di rumah disyariatkan iqamah, walaupun dia sholat apa? Sendiri, tapi tidak perlu apa? Adzan. Gimana? Ya iqamah, cukup iqamah saja. Kalau iqamah itu di masyarakat itu nggak boleh jadi imam, nggak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Siapa yang iqamah tidak boleh jadi imam, tidak ada dasarnya. Memang seharusnya lebih utama muadzin sendiri, imam sendiri. Tapi sekiranya kalau yang iqamah menjadi imam tidak mengapa. Mohon izin, seseorang yang menyewakan rumah atau dijual, kenyataannya dibuat senam dengan menyetel musik, apakah pembeli atau pemilik rumah menanggung dosa? Ya tidak. Wallahu a'lam. Kalau menyewa mungkin kita kasih persyaratan, tolong jangan dipakai seperti ini. Tapi kalau kita menjual, seperti kita menjual rumah kepada orang kafir, gimana? Apakah kita ikut berdosa? Rumah kita dipakai beribadah kepada selain Allah. Jadi kalau kita menjual, ini hukum jual beli. Kalau menyewa mungkin kita punya rumah kos-kosan, tempat maksiat. Nah ini kita kecipratan dosanya. Tapi kalau kita menjual, sudah kita berlepas diri. Kita tidak bertanggung jawab. Wallahu a'lam. Kecuali kalau kos-kosan, kita sewakan kepada rumah tangga, keluarga. Jelas ya, jangan sampai ada maksiatnya. Tapi kalau masalah musik ini perkara yang berat juga gitu loh.
kita menyewakan rumah, syarat jangan boleh disetelkan musik. Nah ini ya, wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan kita tidak menanggung. Soalnya nggak nyetel musik, tapi yang nyewa lihat YouTube terus. Iya, nggak keras-keras tapi sembunyi-sembunyi dosanya. Gimana? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Jika kita berjamaah di rumah, apakah perlu iqamah? Iya. Contohnya ketika hujan, muadzin menyeru sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Nah, kita salat di rumah dengan istri, dengan anak, tidak perlu adzan. Cukup apa? Iqamah. Jika buang air dengan suara keras tanpa disengaja saat di rumah, buang angin, juga pada waktu dzihir setelah fardu. Tanpa disengaja insya Allah tidak mengapa. Yang tercela adalah yang dipermainkan. Namanya tidak sengaja, insya Allah tidak mengapa. Yang tercela adalah yang disengaja, kemudian buang angin yang tercela, yang disengaja dan dijadikan bahan guyonan, bahan candaan, sebagaimana yang umum di masyarakat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup ya? Iya. Iya, adzan yang takbirnya bisa menyelisihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seharusnya langsung digabung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Jelas ya. Jadi muadzin-muadzin yang hadir diperbaiki adzannya. Iya. Tafadhal. Yang ayalah selain para itu kalau sering-sering terakhirnya itu kayak gagal. Tapi kayak naik turun gitu. Insyaallah tidak mengapa. Yang penting jangan berlebihan. Yaitu memang para ulama berselisih panjang lebar tentang menadakan adzan dengan suara yang merdu. Mengundangkan adzan dengan suara yang merdu itu tidak mengapa. Tapi yang penting jangan apa? Berlebihan. Insyaallah tidak mengapa. Yang penting tidak merubah makna. Sebagian ulama ada yang tegas, tidak boleh sama sekali. Jadi adzannya slow-slow saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Pendek-pendek begitu. Tapi sudah cukup. Ada yang boleh agak panjang sedikit, tapi yang penting jangan berlebihan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menghilangkan gangguan bunyi setan atau suara-suara yang tidak jelas pada malam hari di saat kita sendirian? Apa doanya? Jazakumullahu khairan. Jadi setan itu suka mengganggu di saat kita sendiri apabila kita takut. Jawabannya, apabila kita takut ya kita diganggu setan. Dikirnya banyak, tetapi kita itu dikir dengan takut atau dikir dengan yakin. Ada dua sahabat yang
menangkap setan. Di antaranya Abu Hurairah. Maka hadisnya yang panjang itu, setan ketika ditangkap Abu Hurairah mengajari Abu Hurairah. Apa yang diajarkan kepada Abu Hurairah? Ayatul Kursi. Setan mengajarkan Abu Hurairah ayatul kursi. Bacalah ayat kursi. Kalau kamu membacanya di malam hari, aku tidak akan bisa mendatangimu. Jadi baca ayat kursi dengan yakin, dengan hati yang yakin, insya Allah setan tidak akan mengganggu seseorang. Demikian pula sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ketika di rumahnya ada setan yang berwujud anjing. Maka Ubay bertanya, siapa kamu? Jinniyun am insiyun? Man anta? Siapa kamu yang masuk rumahku? Kamu ini manusia atau jin? Jinnya berdek sambil mengatakan, saya adalah jin. Setelah mendengarkan jawaban jin, maka Ubay berkata, nawilni yadaka, tunjukkan tanganmu. Seperti itu. Kalau kita ada di rumah gitu ya, ini manusia atau jin gitu. Kemudian jawabannya apa? Jin. Ya apa kira-kira? Kabur gitu ya. Seharusnya ditanya, mana tanganmu? Tunjukkan tanganmu. Kendel-kendelan gitu. Ya perlu dites. Jadi jin itu takut sebenarnya kepada manusia. Ubay bin Ka'ab bertanya, nawil niyadaka, perlihatkan tanganmu. Dipentak dengan keras. Hakada khilqatuka, demikian ini wujudmu. Ini Ubay berkata, fa idza yadu kalbin, tangannya seperti anjing. Seperti tangannya anjing. Jinnya itu berkata, iya, aku ini jin yang paling kuat di wilayah ini. Aku ini adalah jin yang paling kuat di wilayah ini. Takut kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasannya ada laki-laki dari manusia yang berlindung kepada laki-laki dari jin, maka mereka semakin takut. Jadi mereka semakin takut, manusianya semakin takut, merekanya semakin menjadi-jadi. Allah Ta'ala berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Yang demikian itu karena syaitan menakut-nakuti wali-walinya. Fala takhafuhum, jangan takut mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi obat yang paling ampuh untuk menghilangkan gangguan syaitan, belajar lagi akidah, tauhid, asma wa sifat, manhaj. Nanti syaitan akan lari dengan sendirinya. Karena orang yang akidahnya kuat, ketika membaca ayat kursi, membaca dengan akidah, ini yang bermanfaat. Maka kenapa ayat-ayat zikir pagi, petang, semuanya tentang tauhid. Surat Al-Kafirun, surat apalagi Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayatul kursi, ini ayat tauhid. Tidak ada zikir pagi dan petang kita diajarkan wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raqiin. Tidak ada zikir pagi dan petang kita membaca kutiba alaikumusiyam. Yang kita baca ayat-ayat apa? Tauhid. Zikir-zikir tentang tauhid. Maka yang paling kuat untuk mengusir syaitan adalah tauhid. Dikuatkan tauhid kita, kuatkan manhaj kita, kuatkan akidah kita, kemudian amalkan sunnah, insya Allah syaitan akan lari dengan sendirinya. Takut syaitan itu dengan orang-orang yang bertauhid. Jadi kalau melihat putih-putih di malam hari, jangan takut, biasa, kejarlah kalau bisa. Jangan malah kita kabur.
Pocongan. Setan itu suka menggoda. Syaitan itu suka menggoda. Jadi kalau penduduk negeri ini, penduduk desa takut, malah semakin ditakut-takuti. Demikian, syaitan itu senang apabila ada, yaitu manusia takut dengan syaitan. Maka obatnya jangan takut. Jangan takut. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kita berzikir. Dan di antara zikir yang diajarkan Rasulullah SAW adalah ayatul kursi. Baca sebelum tidur, insya Allah setan akan yaitu hilang. Jadi ada kisah ini, ada seorang ustadz yang menikah di Papua, dan dia ini dimusuhi oleh tukang-tukang sihir. Maka ketika menikah, dia tidak bisa mengumpuli istrinya. Setelah sudah menikah, malam pertama tidak bisa mengumpuli istrinya. Dia mengatakan, mungkin saya kelelahan. Kemudian besoknya lagi mengumpuli istrinya lagi, tidak bisa lagi. Dan di luar rumah itu ada suara-suara yang menakutkan. Oh, ternyata saya ini disantet. Baik kalau gitu. Akhirnya setiap hari pagi dan petang baca surat Al-Baqarah. Setiap pagi dan sore membaca surat Al-Baqarah. Setannya pergi dengan sendiri. Karena Nabi SAW bersabda, fa inna syaitana yafirru minal baiti tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat apa? Al-Baqarah. Tapi kita membaca. Jangan MP3 yang baca ya. Kalau MP3 yang baca ya boleh kaya kita. Setan tidak lari karena MP3. Tapi setan akan lari kalau kita yang membaca dengan niat. Kita membaca dengan niat, baru setan akan lari. Demikian. Setan itu lemah. Allah Ta'ala berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu apa? Lemah. Maka janganlah kita takut dengan yaitu gangguan syaitan. Mereka menakut-nakuti, maka kita jangan takut. Bacalah al-mu'awwidhatain, yaitu al-falaq dan juga apa? An-nas. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.